Kalian pada merasa nggak sih? Sepertinya di zaman sekarang, semua standar itu hanya menjadi satu, yang dimana kita harus terlihat sukses di usia yang muda, harus terlihat memiliki tujuan atau arah hidup yang jelas, memiliki rutinitas yang terlihat itu ideal, harus bisa terlihat produktif setiap hari. Yang dimana terlihatnya semua orang itu mengejar hal-hal yang sama, yang semua itu hampir mirip di media sosial. Itu kelihatan sukses, kelihatan produktif, kelihatan fit dan sebagainya. Dimana ketika kita mencoba mengikutinya, hal itu membuat kita menjadi lelah. Akan tetapi, menurut saya di sini adalah bagaimana lelah tersebut itu bukanlah hal yang buruk. Bukan berarti kita tidak disiplin, bukan berarti kita orang gagal. Akan tetapi, bagaimana kita itu mencoba menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Mungkin juga kalian pernah melakukan atau relate dengan hal ini, yang dimana kita mencoba menjadi orang yang kita lihat di media sosial yang lebih sukses atau lebih sehat terlihatnya, atau lebih fit, atau mungkin terlihat lebih produktif, terlihat mereka kerjanya itu keras dan sebagainya. Dimana ketika kita mencoba mengikutinya, beberapa hari mungkin kita semangat, awalnya kita semangat, mungkin kita merasa, oh saya akan bisa seperti dia dan sebagainya. Ketika waktu sudah menjelang berminggu, kemudian kita merasa lelah, merasa capek. Hal ini terjadi karena memang kita mencoba itu jalan di jalannya orang lain, bukan jalan di jalannya diri kita sendiri. Karena hal itulah sangat penting untuk kita bisa menjadi yang namanya diri kita sendiri, bukan mengcopy diri orang lain. Perkenalkan, nama saya Maxar Orlan. Jadi di video ini saya ingin membahas mengenai kata be yourself, yang dimana menurut saya banyak orang yang menyalahartikan makna dan kata ini. Jadi makna yang disampaikan ini bukan soal bagaimana kita bisa mengikuti rasa malas kita, mengikuti mood kita dan sebagainya, tapi lebih melihat ke sisi positifnya. Karena ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri, menyelaraskan dengan apa yang benar-benar kita pegang, kita nilai, itu membuat kita mengerjakan sesuatu itu bisa menjadi lebih konsisten, lebih fokus, dan menjadi lebih menyenangkan. Maka dari itu, semoga video ini tuh bisa bermanfaat dan mungkin kalian bisa melihat dengan perspektif yang berbeda mengenai pandangan menjadi diri sendiri itu artinya itu seperti apa. Yang dimana kata be yourself yang orang salah artikan itu, mereka berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, kapanpun yang mereka inginkan. Yang dimana ketika kita mengikutinya dengan cara itu, tentu saja kita tidak akan konsisten, tidak akan disiplin, dan tidak akan membuat diri kita itu menjadi berkembang. Jadi yang ingin saya sampaikan di film itu adalah bagaimana arti be yourself itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu selaras dengan tujuan atau nilai hidup dari diri kita sendiri, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa terasa lebih mudah dan lebih menyenangkan. Jadi di sini saya ingin memberikan definisi atau makna yang saya artikan dari kata be yourself. Jadi di sini dari kata be yourself tersebut itu ada 3 makna yang saya artikan. Yang pertama itu mengenai nilai. Nilai itu adalah mengenai apa yang kamu anggap penting. Kedua itu adalah pola. Pola itu adalah bagaimana cara kamu kerja dan kapan kamu merasa paling senang dan hidup ketika mengerjakannya. Dan yang ketiga itu adalah kebutuhan batin, yang dimana kebutuhan ini kamu bisa merasa kamu benar-benar ini memilihnya dari diri sendiri, kamu bisa merasa mampu dan merasa terhubung dengan apa yang dikerjakan. Jadi tanda kita tidak menjadi diri kita sendiri itu sebenarnya apa? Sebelum kita melanjutkan yang ke selanjutnya, jadi ada beberapa tanda ketika kalian itu tidak menjadi diri kalian sendiri. Jadi salah satu tandanya itu adalah bagaimana kita terus membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Gimana selalu ada di pikiran kita bahwa saya bisa sebaik dia, saya bisa sesukses dia, saya bisa sekaya dia dan sebagainya. Hal ini tuh terus kita bandingkan dengan diri orang lain. Nah, disitulah dimana kita itu sudah tidak menjadi diri kita sendiri. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita juga membandingkan caranya. Dan itu caranya dia sukses, cara kita sukses itu seperti apa, yang dimana kemudian kita akan mengkopinya, mencoba mengikuti caranya karena dia terlihatnya itu lebih sukses. Nah, di saat seperti itulah kemungkinan besar kita itu sudah tidak menjadi diri kita sendiri. Nilai atau pola yang kita tetapkan itu dan kebutuhan juga itu sudah tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, hal yang ketika kita menjadi diri kita sendiri itu adalah ketika kita membandingkan diri kita itu dengan diri kita yang kemarin. Apa yang kita lakukan hari ini tuh yang lebih baik dibandingkan kemarin. Nanti itu hanya perbaikan diri,
seperti membaca, entah itu hanya seperti mendapatkan ilmu atau mempelajari skill atau melakukan sesuatu yang produktif yang sesuai dengan nilai dan pola dan kebutuhan dari diri kita sendiri. Di saat seperti itulah yang dimana kita benar-benar mencoba menjadi yang namanya diri kita sendiri. Kalau kalian bertanya kenapa sih terkadang kita atau orang lain itu kehilangan atau tidak bisa menjadi diri mereka sendiri. Hal ini mungkin juga kalian sadari yang dimana karena di dunia ini tuh semua itu soal perform, soal tampilan. Bagaimana semua itu mengenai terlihat baiklah, terlihat kaya, terlihat sukses, terlihat produktif, terlihat pokoknya semua mengenai terlihat yang dimana semua orang mengejar yang namanya validasi, like, pujian dan sebagainya. Hal ini tuh kemudian kita ikuti dengan orang-orang yang sudah sukses. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang sudah sukses atau mungkin melihat orang yang sukses di usia muda atau mungkin terlihatnya lebih produktif, kita itu mencoba mengikuti caranya dengan pikiran bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk mengejar yang namanya validasi, pujian, dan mengenai apa yang orang pikirkan mengenai diri kita sendiri. Jadi maka dari itulah hal itu sering terjadi yang dimana kita fokus itu menjadi diri orang lain yang ternyata itu bisa sukses, terlihat dan mendapatkan atau memiliki status, bukan menjadi dia atau membentuk diri kita sendiri dari nol, tetapi melihat dan membandingkannya itu dengan orang lain. Jadi bagaimana caranya kita bisa lepas atau bagaimana caranya kita itu bisa menjadi dirinya kita sendiri. Di sini tuh mungkin untuk merefleksikan diri atau adalah ada dua hal yang bisa kalian coba refleksikan dan lihat di dalam diri kalian sendiri. Yang pertama itu nilai. Nilai ini tuh beda dengan yang namanya tujuan. Kalau tujuan itu bisa terus berubah dan berevolusi, akan tetapi untuk nilai ini tidak akan pernah berubah. Jadi nilai ini itu adalah ketika orang itu tidak ada yang menilai, tidak ada yang melihat kalian, tidak ada pujian, tidak ada, pokoknya tidak ada faktor eksternal, tidak ada faktor pujian dari orang lain. Akan tetapi kalian tetap menganggap hal ini tuh penting. Mungkin saya berikan contoh, mungkin kalian menganggap nilai yang paling penting itu adalah memiliki sebuah kebebasan, atau mungkin keluarga, atau mungkin stabilitas, mungkin juga kreativitas, atau mungkin waktu untuk diri sendiri. Mungkin kalian bisa tanyakan pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Kalian itu ingin sukses untuk apa? Kalau kalian masih menjawab, oh supaya saya terlihat itu berhasil di mata orang lain. Jawaban itu bukanlah untuk melihat nilai, tetapi itu untuk adalah mencari validasi. Nah, ketika kalian benar-benar ingin tahu nilai hidup kalian, itu adalah kalian merefleksikan ketika kalian sukses. Mungkin saya berikan contoh seperti diri saya sendiri. Saya ingin sukses itu untuk bisa memiliki yang namanya kebebasan. Kebebasan ini maksudnya apa? Kebebasan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Contohnya, ketika ingin kerja, saya bisa melakukan yang kapanpun, dimanapun. Saya juga bisa langsung menghabiskan waktu dengan keluarga, apapun yang saya inginkan. Bisa berjalan-jalan kemanapun yang saya inginkan, dan bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Mungkin untuk nilai hidup saya itu adalah memiliki kebebasan. Mungkin nilai hidup dari diri kalian itu berbeda dengan apa yang saya miliki. Maka dari itulah sangat penting untuk bisa tahu nilai diri dari diri kita masing-masing itu apa sih yang sebenarnya yang benar-benar kita anggap penting itu apa. Ketika kita sudah mengetahui nilai hidup yang kita benar-benar kepenting, kita juga perlu mempelajari pola dari diri kita sendiri. Nah, pola ini tuh maksudnya seperti apa? Jadi kenapa pola ini sangat penting? Karena pola ini tuh lebih stabil. Karena kalau kita misalnya hanya mengikuti mood, contohnya, wah saya ingin kerjanya pas mood saya bagus saja, itu tidak akan membuat kita konsisten ataupun disiplin, atau mungkin tidak akan mengembangkan diri kita itu dengan lebih baik. Kan tetapi pola ini tuh menjadi lebih stabil. Kita tahu kapan kita itu bisa benar-benar fokus, bisa semangat kerja, bisa benar-benar meluangkan waktu itu dengan 100% fokus kita. Jadi di saat seperti itulah kita perlu benar-benar mengenal pola yang kita miliki. Contohnya polanya itu kalian tuh merasanya itu lebih berenergi atau bisa fokus itu ketika pagi kah, siang, atau malam hari. Kalian bisa juga mengerjakan dengan fokus itu di saat mungkin ruangannya sunyi, atau kalian memerlukan tekanan maksudnya apa seperti deadline dan sebagainya. Kalian juga merasa kerjanya kalian itu lebih enak kalau misalnya dalam waktu blok yang panjang, contohnya seperti 2-3 jam yang terus kalian kerja, atau perlu dipotong-potong seperti 45 menit kerja, kemudian 5 menit istirahat, kemudian lanjut lagi kerja, kemudian istirahat
sehat lagi. Jadi ini bukan soal bagaimana bisa menemukan pola yang paling benar, akan tetapi bagaimana kita bisa menemukan pola itu yang paling tepat tuh diri kita sendiri. Karena terkadang orang yang terlihatnya tidak mampu atau tidak memiliki semangat itu bukan karena mereka tidak disiplin atau tidak mampu, karena memang pola dan nilai yang mereka kejar itu atau mereka pegang itu berbeda, sehingga ketika mengerjakan sesuatu terlihatnya terkadang kurang produktif lah dan sebagainya. Maka dari itu sangat penting kita itu melihat nilai dan pola yang paling sesuai dengan diri kita itu seperti apa. Nah, karena ketika pola dan nilai itu sudah kita tahu, bisa seperti itulah sistem atau kebiasaan itu akan terbentuk dengan secara sendirinya. Jadi maksudnya itu seperti apa? Ketika kalian sudah tahu nilai yang kalian ingin kejar itu apa, yang paling kalian anggap penting apa, dan tahu pola kebiasaan kerja kalian seperti apa. Di saat seperti itulah ketika mengerjakan sesuatu itu akan sangat terasa selaras dengan hidup kita. Jadi bagaimana akhirnya ketika mengerjakan sesuatu itu membuat semuanya itu terasa lebih menyenangkan. Akan tetapi yang ingin saya luruskan di sini itu bukan bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu yang selaras dengan diri kita sendiri berarti membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah atau mungkin kita tidak menghadapi sesuatu yang sulit. Tentu saja semua proses itu ketika kita mengerjakan sesuatu atau belajar sesuatu yang baru, meskipun sesuai dengan nilai ataupun pola yang kita miliki, akan tetapi yang namanya sebuah proses itu akan memiliki yang namanya kesulitan. Akan tetapi kesulitan ini tuh akan memiliki makna. Nah, ketika kesulitan yang kalian hadapi tidak memiliki makna, berarti hal tersebut itu tidak sesuai dengan nilai yang kalian pegang di dalam hidup. Di saat seperti itulah kita bisa tahu apakah ini perlu untuk saya lanjut kerja, apakah perlu untuk saya rubah dan sebagainya. Nah, maka itu sangat penting lagi di awal tadi untuk tahu nilai dan pola kita itu seperti apa. Jadi di sini saya ingin meluruskan satu hal bahwa kata be yourself itu adalah bukan soal bagaimana kita menghindari hal-hal yang sulit, bukan soal bagaimana kita hidup itu tanpa disiplin, bisa malas-malasan dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kata be yourself itu artinya bisa memilih susah yang tepat, susah yang membangun diri kita sendiri, bukan susah karena mengikuti orang lain. Karena kalau kita memang merasa sulit, tentu saja itu normal, itu adalah proses. Akan tetapi kalau kita merasa sulit dan merasa kosong, itu berarti tanda kita lagi salah arah. Dan terakhir yang mungkin ingin saya ingatkan ke kalian dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa untuk menjadi sukses dan punya hidup yang bagus, kita itu tidak perlu untuk mengikuti orang lain. Kita mungkin bisa mempelajari caranya dia atau polanya dia, tetapi kita tidak perlu menjadi seperti dia. Kita coba pelajari dia dan kita ambil nilai-nilai yang mereka miliki dan coba kita adaptasikan ke nilai dari diri kita sendiri, apa yang selaras dengan nilai kita, pola kita, dan kebutuhan kita itu seperti apa. Jadi bagaimana orang lain itu hanya menjadi sebuah pembelajaran. Jadi bukan bagaimana kita copy terus kemudian kita tiru langsung semua caranya dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa pelajari dia kemudian kita terapkan, bagaimana kita bisa pelajari mereka dan coba kita adaptasikan di diri kita sendiri. Kita coba lihat apa yang cocok, apa yang tidak cocok dan sebagainya. Karena standar di zaman sekarang itu terkadang bikin kita lupa bahwa hidup di zaman sekarang itu bukan mengenai kompetisi menjadi orang yang sama-sama terlihat sukses, sama-sama terlihat produktif, sama-sama terlihat semua itu bagus, atau terlihatnya sama-sama semua terlihat ideal. Kan tetapi bagaimana kita bisa melakukan perjalanan hidup di dunia itu yang benar-benar selaras dengan diri kita sendiri, menjadi versi diri kita yang terbaik, bukan menjadi versi diri orang lain. Dan untuk penutup saya mengambil quotes dari Ralph Waldo yang dimana dia mengatakan bahwa untuk menjadi dirimu di dunia yang dimana dunia itu mencoba membuat kita menjadi orang lain, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena dunia itu mencoba terus menerus, mungkin kalian juga merasakan, itu membuat kita itu meniru orang lain, menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Maka dari itu cobalah untuk menjadi dirimu sendiri, karena yang terbaik itu adalah menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next one. Goodbye.